Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin jamaah Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelaksanaan ibadah Jumat di tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 21 Oktober 2022 ini, terlebih dahulu kita doakan semoga saudara kita yang masih di dalam perjalanan diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk secepatnya tiba di tempat yang mulia ini. Demikian juga kepada yang hari ini berhalangan Jumat karena sakit, semoga diberi kesabaran dan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbil alamin. Selanjutnya, atas nama Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, waktu azan zuhur pada hari ini insya Allah jatuh pada pukul 11.36 waktu Indonesia bagian Barat dengan imam dan khotib yaitu Kiai Haji Cecep Taufikur Rahman MA PhD. Adapun muazin akan dikumandangkan oleh Ustadz Dadang Hasanuddin. Mengingat waktu tinggal beberapa saat lagi, kami anjurkan kepada jamaah yang sudah hadir untuk mengisi saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu agar dapat memberikan kemudahan kepada jamaah yang baru datang. Selanjutnya, sebagai informasi, salah satu program terdekat Masjid Raya Mujahidin yang butuh partisipasi jamaah yaitu yang pertama, Masjid Raya Mujahidin saat ini sedang melakukan maintenance berupa optimalisasi CCTV dan renovasi dak samping masjid yang bocor. Dan baru saja menyelesaikan renovasi pengadaan ruang laktasi dan ruang toilet kering bentuk ahwat. Selanjutnya, kami mohon doa dan dukungan untuk segera melakukan pengerjaan perbaikan atap dan plafon yang sudah sangat rapuh. Untuk pengerjaan ini diperkirakan membutuhkan biaya kurang lebih 400 juta. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah ikut berpartisipasi, baik secara moral maupun materialnya. Semoga dengan dilaksanakan pembangunan ini, amal jariah yang telah disampaikan berbuah pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami juga masih membuka kesempatan kepada seluruh jamaah yang ingin memberikan bantuannya untuk kelancaran pembangunan tersebut. Teriring doa, ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa ajalallahu laka tahuran. Jazakumullahu khairan katsiran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini Masjid Raya Mujahidin telah membuka unit bisnis berbasis masjid. Unit bisnis ini dalam bentuk booth penjualan kopi yang insya Allah akan dibuka secara resmi yaitu pada besok tanggal 22 Oktober 2022. Selanjutnya, pengajian keluarga atau pengajian bulanan yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, dan insya Allah pada bulan ini akan dilaksanakan pada hari Ahad yaitu tanggal 23 Oktober 2022 mulai dengan pukul 8.30 sampai dengan selesai. Adapun narasumber pada pengajian bulanan hari ini yaitu Ustadz Haji Dindin Nasruddin Juhanda dengan tema Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Selanjutnya, selain melayani dan memfasilitasi ibadah sholat fardu yang tentu saja disertai pemberlakuan protokol kesehatan, kegiatan di Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini yaitu kuliah subuh mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan materi tafsir Al-Quran oleh Ustadz Dadan Ramadan, kitab Riyadhus Shalihin oleh Ustadz Dede Kurniawan, kajian Tauhid oleh Ustadz Sani Sonjaya, dan kajian Kapeta Selekta Islam yang lainnya. Selanjutnya, layanan zakat, infak, dan sodakoh melalui Lajismu Jawa Barat yang insya Allah buka setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 9.00 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, khusus terkait dengan canceling Masjid Raya Mujahidin, pemasukan pada minggu kemarin yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022 yaitu sebesar Rp855.700. Atas nama Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin, kami sampaikan ucapan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsiran.
Insya Allah infak dan sedekah yang dikeluarkan membawa keberkahan dan menjadi tabungan pahala di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbil alamin. Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan kepada jamaah lainnya yang berniat menitipkan infak dan sedekahnya, kami mohon keikhlasan jamaah untuk turut membantu mengedarkan canceling yang kebetulan lewat di hadapannya. Selanjutnya, bagi para jamaah yang ingin kembali menyimak isi khutbah pada hari ini, bisa dicek di YouTube TVMU Bandung. Dan terakhir, kepada jamaah yang membawa alat komunikasi agar menonaktifkan alat komunikasinya. Terakhir, demikian yang dapat saya sampaikan. Diucapkan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah berkat inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita masih berkesempatan untuk memenuhi salah satu kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, yaitu menguatkan tali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya diwujudkan dalam ibadah salat Jumat ini. Untuk itu sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta seraya membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul termulia serta nabi dan rasul yang terakhir Allah utus ke jagat raya ini. Di awal khutbah ini izinkan khatib menyampaikan wasiat kepada kami pribadi dan juga untuk seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, melihat catatan amalan kita sehingga kita memiliki bekal yang cukup ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi khatib membacakan salah satu ayat yang sangat kita kenal, terutama pada saat kita mengingat, mencintai Nabi dan Rasul kita terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau telah Allah angkat, telah Allah jamin beliau adalah merupakan seorang sauri teladan untuk umat manusia. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada sauri teladan yang terbaik pada diri seorang rasul, pada diri seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, lima kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sauri teladan itu akan bermanfaat, akan diambil, akan memberikan sesuatu faidah hanya bagi orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan ia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah menegaskan, memberikan jaminan sungguh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat patut kita jadikan sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada kita, dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman,
bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, memberikan aturan-aturan dan petunjuk, juga untuk memudahkan kita mengamalkan Al-Quran itu, Allah menunjuk seorang pribadi yang dalam pribadi itu Al-Quran betul-betul hidup dan diamalkan. Itulah Rasulullah. Kita bisa membayangkan kaum muslimin, jika Allah menurunkan Al-Quran, kemudian Allah memberikan pribadi yang akan ditirunya itu adalah malaikat atau kalangan jin, maka sungguh kita tersiksa. Tidak ada kesesuaian antara model dan kita yang akan menjadi menganut, mencontoh dari tindakan yang menjadi model, jadi sauri teladan tersebut. Sebab malaikat memiliki sifat yang berbeda dengan manusia. Malaikat tidak memiliki unsur jasmani, tidak memiliki hawa nafsu. Juga malaikat Allah sifati, Allah ciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga figur itu akan sangat sulit kita contoh dalam kehidupan kita. Maka atas kasih sayang Allah tersebut, jika kita ingin mengamalkan Al-Quran, ingin hidup di dalam Al-Quran, maka untuk melakukannya sangat mudah. Lihatlah pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, lalu seperti apakah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menyebutkan, kana khuluquhul Quran. Akhlak, perilaku, tindak tanduk, perbuatan Rasulullah itu adalah mencerminkan Al-Quran yang hidup di dalam dirinya. Oleh sebab itu, atas jaminan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul serta rasul-rasul yang lainnya yang mereka itu diutus min anfusikum, dari jenis diri seperti kalian, yang tercipta dari tanah seperti kita, memiliki unsur emosi, hawa nafsu, yang juga terdiri dari unsur materi, bisa marah, bisa sedih, bisa bahagia. Semua sifat-sifat kemanusiaan ada pada diri seorang nabi yang Allah utus itu. Dari sisi material, sungguh tidak ada perbedaan antara kita dengan para nabi. Hanya saja para nabi dan rasul itu Allah angkat derajatnya dengan memberikan wahyu. Wahyu itulah yang kemudian menjadikan pembeda antara kita dengan para nabi dan rasul, sebab mereka Allah pilih untuk menjadi teladan bagi umatnya. Untuk itu, kalau kita melihat pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun dari tindak tanduk, perbuatan, gerak-gerik Rasulullah yang tidak bisa kita contoh. Ketika beliau berada di rumah, maka beliau adalah seorang suami panutan. Seorang suami yang tanpa cedera, tanpa kekurangan. Ketika di rumah, beliau juga sebagai seorang ayah bagi putra-putrinya. Ketika beliau ada di masjid, maka beliau adalah seorang ahli ibadah yang tidak ada bandingannya. Ketika beliau berada di masyarakat, beliau adalah orang yang paling aktif hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Ketika beliau ada di medan perang, beliau adalah panglima perang yang luar biasa gagah berani. Dan ketika beliau memimpin negara di Madinah, beliau adalah seorang kepala negara yang sangat adil. Kita semua tahu bahwa Madinah itu ketika dipimpin oleh Rasulullah SAW, bukan hanya umat Islam yang hidup di situ. Ada umat Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada Majusi di situ. Tapi dengan kepimpinan Rasulullah SAW, mereka hidup damai, mereka hidup tentram, sebab pemerintahan Rasulullah SAW pemerintahan yang sangat adil. Oleh sebab itu, kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada satu sisi pun dari kehidupan Rasulullah SAW yang tidak bisa kita tiru. Tinggal kita memilih
sisi apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sebagai seorang ayah, tirulah bagaimana perilaku Rasulullah ketika memerankan diri sebagai seorang ayah. Kalau kita sebagai seorang kakek, maka tirulah Rasulullah bagaimana memerankan diri sebagai seorang kakek. Dalam sebuah hadis sahih, kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah terhadap cucunya, dan ini harus kita tiru. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat berjamaah dengan para sahabatnya, dan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau ke masjid selalu mengajak cucunya untuk sholat. Suatu ketika Rasulullah mengajak dua cucunya tercinta, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, ketika itu para sahabat dikagetkan, sebab tidak biasanya Rasulullah sujud terabat lama sekali sujudnya. Jadi melebihi bacaan yang biasa diajarkan oleh beliau. Saat itu Rasulullah sujud sangat lama. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang terjadi? Mengapa kami mendapatkan hari ini sujudmu, sujud baginda teramat lama? Apakah Jibril datang kepada baginda menyampaikan wahyu baru?" Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak. Tetapi ketika aku sujud tadi, dua cucuku Hasan dan Husain sedang bermain di atas pundakku, di atas punggungku. Dan aku tidak ingin mengganggu kesenangan mereka yang sedang bahagia bermain di atas pundakku, di atas punggungku." Demikian rasa cinta Rasulullah SAW, salah satu akhlak mulia beliau, memerankan peran sebagai seorang kakek, memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada cucunya, bahkan ketika sholat. Ketika kita sebagai suami, ambillah teladan Rasulullah SAW, di mana beliau sebagai seorang kepala negara, sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, sebagai manusia yang termulia, beliau tidak pernah gengsi membantu kesibukan istrinya. Beliau tidak pernah gengsi mencucikan piring bekas makan keluarganya. Beliau tidak pernah gengsi menjahitkan pakaian istrinya yang sudah sobek. Betapa mulia akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pesan Rasulullah SAW kepada kita yang sangat syarat dengan nilai akhlak dan kebaikan adalah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Sungguh bukan termasuk umatku, sekali lagi, sungguh bukan termasuk umatku mereka yang tidak mengasihi orang yang lebih kecil dan tidak menghargai orang yang lebih besar. Ini sebuah pesan yang luas maknanya. Orang yang lebih kecil dari kita itu bisa bermakna secara fisik, secara usia, secara ilmu, bisa juga dari sisi jabatan dan kedudukan. Bahwa orang yang berada lebih besar dari yang lainnya, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang lainnya, memiliki usia yang lebih tinggi dari yang lainnya, memiliki ilmu lebih dari yang lainnya, kasihanilah, sayangilah orang-orang yang berada di bawahnya. Perlakukan mereka dengan baik, apalagi ketika kita memegang kekuasaan. Maka orang yang tidak mengasihi orang yang berada di bawahnya, kata Rasulullah, bukan termasuk umat kami. Demikian pula kata Rasulullah, walam yuwaqqir kabirana, atau orang yang tidak menghormati mereka yang lebih besar, lebih tinggi darinya. Mungkin ada guru kita, orang yang lebih alim daripada kita, lebih mengerti, lebih banyak ilmunya daripada kita. Mungkin ada orang yang punya kedudukan lebih tinggi dari kita. Akhlak Islam harus dihormati. Apalagi jika orang tersebut, orang yang lebih tinggi dari kita tersebut berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang sesungguhnya melayani kita dengan baik. Ini dua sisi diikat oleh Rasulullah SAW.
Orang yang kecil harus menghormati yang besar, orang yang besar harus menyayangi yang kecil. Jika dua interaksi ini terjadi di umat Islam, diamalkan oleh umat Islam, maka rasa-rasanya tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi persoalan di antara kita. Rakyat yang kecil menghormati pemimpinnya, tidak membuli pemimpinnya. Pemimpinnya dengan segala kedudukan, kekuasaan, otoritas menyayangi rakyatnya. Sungguh tidak akan terjadi persoalan yang serius di negeri ini. Oleh sebab itu, amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laisa minna. Jangan berharap menjadi umat Rasulullah. Jangan berharap di akhirat nanti diaku sebagai umat Rasulullah kalau kita di posisi kita tidak menyayangi mereka yang ada di bawah kita dan tidak menghormati orang yang berada di atas kita. Kita bayangkan kaum muslimin rahimakumullah, di akhirat nanti itu semua manusia dikumpulkan dan mereka menanti jalan keselamatan, mencari orang yang bisa membantu menambal kekurangan mereka. Ada yang dikumpulkan dengan orang-orang zalim, ada yang dikumpulkan dengan orang-orang sombong, ada yang dikumpulkan dengan bentuk binatang, dan ada orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut kata Rasulullah ummati. Mereka adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kelebihannya? Rasulullah menyebutkan hanya umat beliaulah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan di alam mahsyar ketika kita berada pada kegelisahan yang luar biasa kaum muslimin, ketakutan yang luar biasa atas ambal kebaikan kita yang tidak seberapa. Di belakang kita terlihat api neraka menanti kita. Dengan segala ketakutan itu, kemudian ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang mengaku kita sebagai umat beliau, maka adalah sebuah kenikmatan. Tapi kita bayangkan kita yang hidup di dunia ini nampaknya seperti pelaku kebaikan, banyak melakukan kebaikan, tetapi salah satunya tidak mengamalkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, maka bisa jadi di akhirat nanti kita gigit jari. Ketika kita mencari kelompok di mana kita akan berada dengan siapa kita berbaris di padang mahsyar, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengakui kita sebagai umat. Oleh sebab itu kita harus menghormati orang yang berada di atas kita, apapun jenisnya, secara fisik, secara usia, secara materi, pangkat dan jabatan. Dan juga menyayangi mereka yang berada di bawah kita. Siapapun mereka, apapun bentuknya. Karena dengan kasih sayang dan penghormatan yang terjadi secara timbal balik, sungguh umat Islam akan hidup dalam suasana yang sangat damai dan penuh kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara contoh lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berakhlak di mana beliau tidak pernah kenyang duluan. Sebagai seorang pemimpin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang duluan. Beliau mendahulukan rakyatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya yang berada di bawah kekuasaannya, dipastikan dulu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dipastikan dulu mereka makan atau tidak, bekerja atau tidak. Setelah ada kepastian bahwa rakyatnya makan dengan baik, makan dengan layak, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Dan bahkan disebutkan kaum muslimin rahimakumullah, suatu ketika karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki bahan makanan hari itu, disebutkan untuk mengganjar rasa laparnya, Rasulullah mengikat batu di perutnya supaya bisa menahan lapar. Kalau saja beliau ingin, kalau saja beliau mau, seluruh kekayaan di atas jagat raya ini bisa beliau kumpulkan kaum muslimin rahimakumullah. Allah menawarkan melalui malaikat Jibril, Muhammad kalau engkau mau, aku berikan kepadamu gunung Uhud menjadi emas. Semua kebaikan dunia ditawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW melihat bahwa tidak semua umat Rasulullah akan memiliki kesenangan semacam itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih hidup dengan sederhana, supaya kita sebagai umatnya punya semangat. Di antara teladan lain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap optimis, bahwa setiap keinginan
bahwa setiap cita-cita itu harus kita lakukan, harus kita proses melalui sebuah usaha. Ketika ayat ini diturunkan, surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, itu terjadi pada saat perang Khandaq kaum muslimin. Apa itu perang Khandaq? Perang Khandaq adalah sebuah perang yang dilakukan antara umat Islam mempertahankan diri di Madinah, di mana semua orang kafir dari Makkah datang mengepung kota Madinah. Jadi hampir saja umat Islam di Madinah diluluh lantahkan oleh puluhan ribu pasukan kafir dari Makkah. Dan tidak ada pertahanan dari Rasulullah. Jumlah tentaranya sangat sedikit, jumlah umat Islam juga tidak punya senjata yang cukup. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh semua orang-orang yang beriman untuk membuat parit di sekitar kota Madinah. Dibuatlah parit, yang parit itu kemudian mengelilingi kota Madinah, dan itulah menjadi satu-satunya pertahanan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Jika Rasulullah SAW mau, menginginkan, beliau tinggal berdoa, utus Jibril, hancurkan semua tentara itu, bisa saat itu juga. Seperti yang terjadi pada tentara Abraha ketika akan menghancurkan Ka'bah. Jika Rasulullah SAW ingin, beliau tinggal meminta apa saja yang beliau inginkan, maka beliau akan menang dan jaya di atas muka bumi ini. Tapi itu tidak sesuai dengan sunatullah. Kemenangan yang diraih oleh Rasulullah seluruhnya disertai dengan sebuah usaha yang keras. Beliau harus menggali parit dengan para sahabatnya, harus kepanasan, harus kehausan, dan segala macam upaya yang itu semuanya dalam rangka mencapai cita-cita keinginan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita sebagai umatnya, tentu saja tidak ada prestasi yang bisa kita raih tanpa usaha dengan keras. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah kedua ini izinkan khatib mengajak kita semua agar dari seluruh teladan Rasulullah SAW yang luar biasa itu, kita sebagai umatnya paling tidak mencontoh 1-2 saja sudah luar biasa. Mana dari teladan-teladan tersebut yang kita baca dari sejarah Rasulullah SAW yang bisa kita tiru, kemudian kita amalkan dengan konsisten. Tidak perlu yang besar-besar. Rasulullah SAW tahajud tiap malam sampai kakinya bengkak, mungkin kita tidak mampu melakukan itu. Kalau mampu ya bagus. Jika tidak perlu bermimpi yang besar tapi tidak kita lakukan, maka lakukanlah hal terkecil. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan konsisten. Sebagai seorang ayah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan anak kita, yang menyenangkan istri kita, dan lain-lainnya. Sebagai seorang pemimpin, lakukanlah perbuatan yang dapat membahagiakan rakyat kita dengan cara apapun yang bisa kita lakukan. Maka kata Rasulullah SAW, khairul a'mali adwamuha wa inqal. Karena sebaik-baik perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang kontinu, yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun amal perbuatan itu kecil, tapi dia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan dengan sangat baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jiwa Rasulullah, semangat Rasulullah, wasiat Rasulullah SAW selalu hidup dalam diri kita, dan di akhirat nanti kita dimasukkan sebagai umat Rasulullah SAW. Mari kita semua berdoa di akhir khutbah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu. Diluruskan barisannya, dirapatkan. Dilihat tumit dengan garis di belakang. Insya Allah barisan akan lurus. Diperhatikan tumitnya dengan garis belakang. Insya Allah barisan akan lurus. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. Bismillahirrahmanirrahim. Diinformasikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan sholat dan hendak pulang supaya berhati-hati
jaga barang bawaannya, dompet, HP, dan yang lainnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan ketika hendak turun, terutama di tangga kanan ataupun kiri, supaya tidak berdesakan atau berkerumun. Terima kasih.